Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menabung properti produktif sejak dini dengan harapan nanti teman-teman bisa pensiun lebih dini. Gitu ya. Apa sih properti produktif ya? Properti produktif adalah properti yang menghasilkan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama sebidang tanah saja, gitu kan. Misalkan kalau tanah ini kita beli sekarang tahun 2021 seharga 100 juta. Didiamkan saja, nanti tahun 2030 kalau kita jual mungkin harganya udah naik 2 kali lipat jadi 200 juta. Jadi secara tidak sadar tanpa kita harus ngapa-ngapain, kekayaan kita naik 100 juta atau 2 kali lipat. Tapi itu bisa kita dapat profitnya ketika kita menjual properti itu. Yang kedua adalah properti produktif. Contohnya hotel. Ya. Hotel harga misalkan 6 miliar. Nah, dari hotel itu kita beli 6 miliar tahun 2021, kemudian kita dapat pemasukan bulanan dari hotel itu gitu kan. Entah misalkan 60 juta per bulan. Setiap bulan kita dapat passive income dari hotel itu. Nah, ketika tahun 2030 harga hotel itu udah naik lagi gitu, tidak 6 miliar lagi, bisa sampai 12 atau lebih ya, karena properti produktif kenaikan harganya itu jauh lebih tinggi daripada properti non produktif. Seperti itu. Jadi itu enaknya punya properti produktif. Cuman kendalanya adalah pertama butuh modal besar, dan yang kedua adalah butuh ilmu, pengalaman, dan relasi. Nah, tidak semua orang memiliki kedua hal ini, apalagi yang masih ekonominya menengah. Jadi hanya orang-orang yang punya ekonomi yang tinggi atau orang yang kaya saja yang mampu memiliki banyak properti produktif. Sehingga ujung-ujungnya adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Ada ekonomi di bawah itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, ini ya tidak bisa beli properti produktif ya, karena pengeluarannya aja lebih besar. Nah, maka solusinya adalah memperbesar pemasukan, menghemat pengeluaran, dan mempelajari skill baru, skill jualan atau jualan online atau apapun yang bisa memperbesar pemasukannya minimal bisa lebih besar dari pengeluaran. Jadi kita tidak bicara nominal ya, tapi ini kaedahnya. Meskipun pemasukan Anda 100 juta tapi pengeluarannya 150 juta tiap bulan, ya tetap Anda itu dihitung ekonomi bawah. Kemudian ekonomi menengah itu ada ekonomi ya, pengeluarannya sama besar atau lebih kecil daripada pemasukan. Pemasukannya lebih besar sedikit. Nah, di sini kadang karena juga sisanya sedikit, dia juga tidak akan bisa beli properti produktif ya. Sehingga uangnya itu ya kadang abu-abu, kadang ya ditabung, ya bagus kalau misalkan ditabung, atau misalkan bisa jadi uang sisanya sedikit juga dibelikan untuk barang-barang konsumtif ya, atau barang-barang yang berupa keinginan sementara gitu, beli alat ini atau tiba-tiba ada diskon, jadi sehingga dia terjebak gitu ya, terjebak di zona nyaman istilahnya. Sehingga orang-orang yang seperti ini biasanya itu malas mencoba hal baru, peluang baru, informasi baru ya. Dia udah nyaman dengan seperti ini. Jadi yang penting cukup untuk dirinya sendiri. Kemudian ada ekonomi ke atas atau yang orang-orang kaya adalah ketika pengeluarannya jauh lebih kecil daripada pemasukan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki faktor kali dalam pemasukan. Pemasukannya besar, misalkan 100 juta. Pengeluarannya hanya 20 juta. Sisanya 70 juta, dia bisa tabung untuk membeli properti produktif. Dari properti produktif yang dia punya, dia akan menambah pemasukan. Bisa jadi 130 juta. Kemudian pengeluaran tetap 20 juta, maka sisanya 110 juta itu bisa dibuat untuk beli properti produktif lagi. Sehingga pemasukan tahun berikutnya itu sudah bisa 150-160 juta. Begitu seterusnya, sehingga nanti
Jadi seperti ini, jadi pemasukannya sangat besar, properti produktifnya sangat banyak, pengeluarannya kecil. Nah, ini yang disebut dengan faktor kali ya. Yang kaya semakin kaya gitu. Nah, kita kembali ke tadi yang ini ya. Nah, ada jebakan juga karena tidak semua orang ekonomi kaya melakukan ini. Bisa juga dia itu terjebak dengan zona nyaman dan menaikkan gaya hidup dengan memperbanyak kredit-kredit ya. Sehingga nanti ya ujung-ujungnya akan jatuh ke sini atau ke sini. Jadi seperti itu. Tapi orang-orang yang memang betul benar-benar kaya, dia memang punya pemasukan jauh lebih besar dari pengeluaran dia, berapapun nominalnya. Nah, solusi dari kami adalah seperti yang dikatakan tadi, yang bisa beli properti produk itu ada orang yang ekonominya ke atas ya. Sedangkan menengah ini sulit karena sisa uangnya ya dari pengeluaran itu sedikit. Makanya kita kasih solusi membantu Anda memiliki properti produktif dengan modal kecil dan kita juga sudah punya ilmu, pengalaman dan relasi properti ya, relasi bisnisnya. Caranya gimana? Caranya kita buat PT, kemudian kita mengakuisisi properti produktif yang baik dan menjanjikan, lalu kita pecah menjadi 1000 bagian. Nanti teman-teman bisa beli per bagiannya atau per lotnya gitu kan. Satu lot. Jadi kalau ingin punya semua berarti 1000. Tapi kan di sini karena kalian uangnya tidak begitu banyak, jadi mungkin ya belinya 1, 2 atau 5 atau 10 lot saja. Nah, yang menjadi bukti atas kepemilikan properti tersebut. Contoh realnya gini deh. Ada hotel ya, harga 6 miliar 24 kamar. Itu kita beli. Kemudian harga 6 miliar ya, kemudian kita bagi menjadi 1000 lot. Per lotnya berarti harganya 6 juta karena kita beli 6 miliar. Nah, kemudian keuntungan hotel itu selama 1 tahun bersih untuk investor itu 600 juta, berarti nanti 600 juta dibagi 1000. Jadi orang yang punya satu lot dia akan dapat 600 ribu rupiah per tahun. Kalau punya 2 lot berarti 1.200.000, begitu seterusnya. Nah, kemudian itu yang pertama, dia dapat bagi hasil dari properti produktif dan juga harga lotnya itu bisa naik menyesuaikan dengan naiknya harga hotel ini. Ya, 10 tahun yang akan datang harga hotel pasti naik 2 kali lipat jadi 12 miliar. Otomatis harga lot Anda yang asalnya dulu 10 tahun sebelumnya beli 6 juta bisa udah 12 juta gitu ya. Jadi ya hampir sama dengan ini, cuman kita pecah ya, istilahnya ekonomi berjamaah gitu ya. Nah, alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir kita sudah menyelesaikan proyek 2 hotel dan juga 2 kebun alpukat dan sudah sudah share profit ya, sudah bagi profit di hotel yang pertama kami gitu ya. Sedangkan kebun alpukat ini karena masih masih belum berbuah karena kita mulai proyeknya dari tahun kemarin, masih 1 tahun yang sebelumnya gitu ya. Jadi masih belum berbuah dan kemungkinan itu akhir tahun ini atau awal tahun depan itu sudah mulai bisa berbuah yang kebun alpukat 1 dan 2-nya itu. Seperti itu. Jadi ini adalah ya bisa dibilang salah satu cara ya, karena hanya dengan ini orang-orang yang ekonominya menengah itu bisa punya peluang untuk menaikkan taraf ekonominya gitu ya. Tentu saja dengan harus konsisten dalam mengumpulkan lot-lot atau aset-aset yang dijual seperti itu.